Salam jumpa. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan atau memaparkan topik tentang Enterprise Asset Management Hospital atau EAM Hospital. Namun sebelumnya saya ingin perkenalkan nama saya Hendrikus Bambang Priantono, NIDN 0615075901 dari School of Information System University Jakarta, Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana Enterprise Asset Management Hospital. Yang pertama adalah baseline data aset rumah sakit itu meliputi input sumber daya rumah sakit, kemudian konsep dasar dan metodologi, kemudian kriteria output dan proses yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan, serta juga harus ditafsirkan ke dalam pelaksanaan tugas yaitu persiapan petunjuk bagi peneliti itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah masalah perencanaan. Di dalam perencanaan itu memuat masukan asas, kriteria, pengeluaran, dan proses yang harus dipenuhi dan harus diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas dan perencanaan dan mengisi data dan informasi terkait dengan manajemen rumah sakit. Yang ketiga adalah tujuan dari EAM ini adalah bagaimana manajemen rumah sakit yang berbasis internet itu dapat membantu pihak manajemen dalam menyediakan data dan informasi dalam pengambilan keputusan secara cepat, benar, dan akurat. Seperti kalau kita lihat pada gambar berikut ini, manajemen aset itu adalah proses sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh kehidupan aset secara fisik. Yang pertama adalah tentang owner representation, yaitu bagaimana representasi atau kriteria daripada si pemilik itu sendiri, yang mencakup masalah development strategic visionnya, hospitalnya siapa, brand operatornya, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah drive operational efficiency. Hal ini menunjukkan bagaimana establish dan performance management system di dalam rumah sakit. Kemudian review property management dan maintenance dan quality control. Berikutnya adalah review, ya. Review tentang financial performance, itu menyangkut masalah budget dan financial performance review. Kemudian identify business improvement strategies dan poin-poin berikutnya. Yang berikutnya adalah sales revenue management dan marketing. Nah, ini menunjukkan masalah recommendation untuk bagaimana memaksimalkan sumber daya secara efisiensi dan efektif. Berikutnya adalah enterprise asset management ini itu di dalam IT-nya itu penggunaan IT di dalam hospital, bagaimana IT itu memanage asetnya, itu dikatakan bahwa medical asset investment-nya mencakup hanya 37,73%, sementara non-medical asetnya mencakup 13,6%. Sementara kita ketahui bahwa aset itu terdiri dari dua, yaitu tangible asset, aset yang kelihatan, fisik, kemudian dan intangible asset atau aset yang bukan fisik. Sementara EAM Hospital merupakan sistem manajemen aset yang terintegrasi dalam rumah sakit yang keberhasilannya berkaitan dengan perencanaan, bagaimana peningkatan, bagaimana pengendalian aset yang dimiliki rumah sakit dalam proses bisnis rumah sakit untuk mewujudkan keunggulan operasional rumah sakit sendiri. Berikutnya, menurut peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 340 Menkes / 3 Romawi 2010 tentang bagaimana klasifikasi rumah sakit di Indonesia. Pada dasarnya ada 4 golongan. Rumah sakit kelas A itu adalah rumah sakit yang lokasinya ada di ibu kota atau ibu kota provinsi. Ya, sebagai contoh adalah rumah sakit Dr. Tirto Mangkusumo di Jakarta.
Rumah sakit ini memiliki fasilitas-fasilitas yang antara lain adalah medical service ya, utamanya adalah dia memiliki basic specialist medical care, kemudian medical support, specialist care, kemudian ada specialist medical care yang lain dan subspecialist medical services dengan kriteria dan fasilitas dan kapabilitas yang sudah standar. Kemudian rumah sakit kelas B adalah biasanya ada di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten kota besar. Contohnya di sini ada Rumah Sakit Sarjito di Yogyakarta. Kemudian yang berikutnya adalah Rumah Sakit kelas C, yaitu rumah sakit yang keberadaannya ada di tingkat kota dan kabupaten. Yang biasanya merupakan rumah sakit umum daerah. Kemudian yang D itu biasanya mencakup masalah puskesmas atau biasanya rumah sakit yang dikelola oleh lembaga swasta, baik itu sosial maupun keagamaan. Berikutnya, konfigurasi sistem enterprise asset komputer ini dirancang dan dikembangkan dengan menggunakan fitur-fitur ya dari keunggulan aset manajemen yang baik ya, yang dikelola dan berbasis pada web-based system. Kemudian dalam proses berikutnya perlu adanya inisiasi proses perencanaan strategis bagi EAM hospital ini. Hal ini bisa digambarkan dengan fishbone diagram, di mana proses inisiasi ini adalah tahap awal dalam melakukan suatu penelitian, di mana pada tahap ini proses perencanaan strategis sistem informasi secara global akan dipetakan, kemudian mengenai unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan strategis, sistem informasi, dan proses segmen bisnis, rencana waktu kerja, dan pengumpulan data. Next infrastruktur atau infrastruktur ke depan itu di dalam aplikasi IT dan IS itu perlu dilakukan secara mendalam. Ya, ini kita bisa lihat dari hasil inisiasi yang kita bentuk dalam suatu diagram bahwa tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan yaitu riset thematic report ya. Riset thematic report ya. Di mana yang kita inginkan adalah data dan sistem training. Jadi kita merencanakan satu data dan sistemnya seperti apa. Maka kita membuat satu definisi tentang sector background dari information itu seperti apa. Kemudian stepnya adalah mendefine information asset seperti apa. Dan kedua adalah kita membuat design and analysis system, di mana kita membuat suatu sintesa. Sintesa itu akan mengidentifikasi daripada aset owner. Kemudian kita melakukan appraisal atau penilaian terhadap identify containers. Kemudian yang tahap ketiga kita akan membuat suatu desain sistem EAM hospital itu harus disesuaikan dengan penyesuaian dengan lingkungan atau melakukan suatu adapt ya, baik itu tentang identify security requirement, dan akhirnya kita membuat suatu implementasi dari tahapan di tahun ketiga ini, yaitu kita melakukan suatu determine information asset dan valuation, dan akhirnya kita membuat suatu application dari enterprise asset management system. Hal yang perlu kita ketahui juga bahwa setiap tahapan itu harus dimunculkan adanya key performance indicator, yaitu outcome di tahun pertama, misalkan aja baseline data aset rumah sakit, data dan sistem training report, kemudian diseminasi dan scientific paper. Kemudian di tahun kedua, indikatornya adalah desain asset management information system rumah sakit, kemudian desain dan analisis report, dan melakukan diseminasi serta scientific paper. Kemudian di tahun yang ketiga, kita juga akan melakukan desain application enterprise asset hospital, di mana desain application ini sangat penting untuk kemudian nanti dilakukan diseminasi kembali dan menyiapkan juga report berupa scientific paper. Sebagai kesimpulannya, bahwa
berdasarkan perkembangan yang ada bahwa enterprise asset management hospital itu perlu menitik beratkan pada bagaimana perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi yang sesuai dengan organisasi agar investasi yang bernilai tinggi perlu dikelola dengan baik. Yang berikutnya adalah bahwa vision aplikasi enterprise asset rumah sakit perlu arahan dan dukungan pada strategi TI. Dan ini berupa pengembangan aset teknologi yang mendukung tentang strategi bisnis organisasi itu sendiri, serta melakukan pendekatan untuk menyediakan dukungan teknologi secara optimal dalam jaringan komunikasi agar didapat operasional rumah sakit yang efektif dan efisien. Demikianlah paparan yang telah saya sampaikan mengenai enterprise asset management hospital. Terima kasih. Sampai ketemu pada waktu dan lain topik. Terima kasih.